Jangan dibikin tegang, no nyinyir hujat-hujatan. Jangan dibikin runyam, nantinya kebablasan, berarti mainnya kurang jauh. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan gaji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka Jepang membuka PKI menulis Juli tercapai. Pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Sumardi Harada yang bertujuan untuk mempelajari hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widyaningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ibu Bangasi Yosio, Jepang, dan Suroso, Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Co Sangiin, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil peserta BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman Iti Bangasi Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dan rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama itu. Marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasan dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan di antaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memberikan ini selama saya menjabarkan bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan dan 5. Ketuhanannya berkebudayaan.
Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulkan ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat karena dharma berarti kewajiban, sedangkan itu memiliki dasar cara dan bentuk dari orang yang tidak ahli bahasa. Akhirnya saya memberikan nama kalimat dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 ini. Saya pilih waras sehingga jika saja disebut sila. Sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya polos lagi menjadi satu, maka dinamakan sosial moralitas. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan menggunakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah usulan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Setelah ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno adalah sebenarnya berdiri ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Uji Komisi. Saya hanya ingin mengetahui tujuh urusan tersebut yang selanjutnya dipertegas oleh Ketua Sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Uji Komisi yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Soekarno dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh panitia 9. Sebagai ketua dipilih I.R. Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Musliman Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Abdul Husna Cakra Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta, Jawa Barat. Pesan: hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya tidak seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat, sehingga tidak ada saling merugikan.